Jadi beberapa waktu lalu itu sempat ada tren di TikTok itu memperdengarkan lagu Genjer-Genjer ke generasi tua atau ke kakek nenek gitu ya. Nah, ternyata sebagian besar reaksi mereka kakek nenek ini ekspresinya nggak enak gitu atau takut. Nah, sebenarnya ada apa atau ada kisah apa di balik lagu Genjer-Genjer? Nah, kali ini kita bakal membahas tentang lagu Genjer-Genjer. Nah, sebelum tahu lebih banyak lagi tentang lagu Genjer-Genjer, jangan lupa klik subscribe dan like gitu ya. Terus nanti juga klik tombol notifikasi, jadi kamu tahu kapan kira-kira ada video baru di channel Felix Chris ini. Welcome to the show! Nah, Genjer-Genjer sendiri itu sebenarnya adalah lagu berbahasa Osing, itu dari Banyuwangi, yang diciptakan di tahun 40-an oleh salah satu seniman Banyuwangi, yaitu adalah Muhammad Arif. Di sekitar tahun 40-an ini, lagu Genjer-Genjer itu banyak dibawakan dengan angklung Banyuwangian. Syair lagunya sendiri diciptakan oleh Muhammad Arif, seorang seniman pukul alat instrumen angklung. Dan berdasarkan dari teman sejawat almarhum Arif gitu ya, lagu Genjer-Genjer ini sendiri diangkat dari lagu dolanan yang berjudul Tong Ala Gentak gitu. Itu adalah lagu rakyat yang hidup di Banyuwangi waktu itu. Kemudian diberikan syair baru yang seperti kita tahu, yaitu ada di lagu Genjer-Genjer yang kita tahu sekarang ini. Syair lagu Genjer-Genjer sendiri itu merupakan sindiran politik gitu ya sebenarnya atas situasi yang terjadi pada masa itu. Itu adalah pendudukan Jepang di Indonesia, dan kondisi saat itu masyarakat memang susah gitu kan. Mau makan susah, mau hidup susah, apa-apa susah gitu. Nah, bahkan saking susahnya si Genjer ini, itu yang ternyata adalah nama tumbuhan gulma, yang nama ilmiahnya adalah Limnocharis flava. Itu tumbuhan gulma yang hidup di rawa-rawa, yang sebelumnya itu jadi makanan itik atau bebek, itu akhirnya diolah gitu kan, dan dimasak dan dimakan sebagai konsumsi atau makanan dari masyarakat karena saking susahnya situasi atau keadaan pada saat itu. Menurut Sri Pansadi Utomo di tahun 1990 sendiri, upaya yang dilakukan dari Muhammad Arif itu sesuai dengan fungsi sastra lisan, yaitu sebagai kritik sosial, menyindir penguasa dan alat perjuangan. Jadi memang sebagai sindiran lagu Genjer-Genjer ini ya. Pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1956 sampai 1966, Partai Komunis Indonesia atau PKI itu kan melancarkan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan popularitas gitu ya. Nah, lagu ini itu yang menggambarkan penderitaan warga desa menjadi salah satu lagu propaganda yang disukai dan dinyanyikan di berbagai kesempatan. Akibatnya orang mulai mengasosiasikan lagu Genjer-Genjer ini dengan PKI. Peristiwa gerakan 30 September 1965 akhirnya membuat rezim Orde Baru yang anti komunisme melarang disebarluaskannya lagu Genjer-Genjer. Dan menurut versi TNI sendiri, para anggota Gerwani dan pemuda rakyat itu menyanyikan lagu Genjer-Genjer ini ketika para jenderal yang diculik diinterogasi dan disiksa. Kalau yang sempat nonton filmnya gitu ya, generasi tahun-tahun 90-an pasti tahu setiap tanggal 30 September itu ada film pengkhianatan G30 SPKI yang disutradarai oleh Arifin C. Nur gitu. Pasti tahu seremnya kayak apa film ini ya. Dalam serangkaian peristiwa tragedi pembantaian komunis oleh TNI dan pendukung Orde Baru di tahun 1965 sampai 1966 di Indonesia, Muhammad Arif, pencipta lagu Genjer-Genjer ini sendiri, meninggal dibunuh akibat dianggap terlibat dalam organisasi yang terkait dengan PKI. Nah, sekarang alasan kenapa lagu Genjer-Genjer ini dilarang gitu ya. Dalam jurnal Genjer-Genjer, Fungsi dan Peran yang terbit tahun 2010 oleh Rudi Epata Cahyono, itu beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa lagu Genjer-Genjer itu dilarang. Yang pertama, bertumpu pada kedekatan lagu ini dengan PKI yang secara langsung menanamkan konsekuensi dalam lagu tersebut. Yang kedua, isu-isu yang beredar di kalangan umum, baik yang dibangun pemerintah maupun masyarakat luas dan oleh Orde Baru terhadap lagu Genjer-Genjer sebagai lagu yang mendukung stigma komunis, itu membuat menguatkan jalan pemerintah dan masyarakat untuk menghilangkan lagu tersebut
dari dunia seni dan hiburan. Dan yang ketiga, susunan lagu dan lirik dari Genjer-Genjer ini dianggap sebuah simbol atau bermakna ganda. Dari situlah pemerintah Orde Baru merasa bahwa memang perlu dilakukan pencekalan terhadap lagu-lagu Genjer-Genjer untuk menutup langkah PKI. Kaitan lagu Genjer-Genjer dan peristiwa pembantaian jenderal itu semakin kencang diberitakan pers, terutama dari sisi militer yang memberitakan sepihak tentang peristiwa 1 Oktober 65 di Lubang Buaya, gitu ya. Itu ada yang menulis bahwa pada pesta yang berlangsung pada pagi buta di tanggal 1 Oktober 65 itulah pers Orba memberitakan Jenderal Ayani dan kawan-kawan korban pertama peristiwa telah dianiaya dan disiksa dengan cara yang keji. Tuduhan tersebut menurut sejarawan LIPI Asfi Warman Adam dalam menguak misteri sejarah itu merupakan salah satu bentuk hate crime atau kejahatan berbasis kebencian. Beliau menyebutkan bahwa contoh dari hate crime itu adalah kasus pelarangan lagu Genjer-Genjer yang merupakan lagu rakyat Jawa Timur yang dipopulerkan seniman Lekra. Lagu Genjer-Genjer ini sendiri merupakan lagu rakyat Banyuwangi dan cukup terkenal di tahun 60-an karena berisi tentang cerita kehidupan penderitaan kaum tani ketika itu. Lagu Genjer-Genjer kemudian makin tersohor, makin terkenal ketika diberi notasi oleh M. Arif dan dinyanyikan oleh Bing Slamet dan juga Lilis Suryani. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, pengusung seni untuk rakyat, itu memang berkecimpung kan ya di dunia seni, termasuk lagu-lagu daerah. Lekra ini kemudian melakukan aransemen ulang terhadap lagu-lagu daerah seperti Genjer-Genjer, kemudian Glatik Nguk-Nguk, Keroncong Kemayoran, dan Jali-Jali, dan disusun untuk paduan suara pimpinan Muhammad Sutioso dan diterbitkan oleh Bagian Kebudayaan CC PKI. Lagu Genjer-Genjer diharamkan oleh Orde Baru menurut Hesri dalam Kamus Gestok karena ada satu bait itu yang menurut mereka sangat-sangat apa istilahnya, kritikan yang cukup tajam dan menggambarkan situasi yang nggak enak pada saat itu. Pada baris kedua, bait awal syair lagu itu yang semula berbunyi neng kledoan pateng kleler atau di petak sawah berhamparan, diubah menjadi esok-esok pateng kleler atau pagi-pagi berhamparan yang dianggap mengandung isyarat pembunuhan 6 jenderal di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965. Selama puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru, memang Indonesia itu dicekoi banget nih ya dengan tontonan dan berita sepihak tentang peristiwa pembantaian jenderal di Lubang Buaya 1 Oktober 65 yang diiringi lagu Genjer-Genjer ini dan membuat masyarakat ya akhirnya mengamini atau oke, ternyata begitu kisahnya gitu ya, karena dari sudut pandang sepihak aja. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 98, larangan penyebar luasan lagu Genjer-Genjer secara formal itu memang sudah berakhir. Tapi, walaupun begitu lagu Genjer-Genjer masih, apa istilahnya, ngeri gitu beberapa orang untuk mendengarkan atau memutarkannya. Walaupun kalau misalnya dicari nih ya, lagu Genjer-Genjer ini memang sudah beredar secara bebas di internet. Nah, walaupun begitu memang karena sekian puluh tahun stigmanya kuat sekali gitu ya, masih ada apa ya beberapa orang yang mungkin menolak atau antipati dengan lagu Genjer-Genjer ini. Bahkan ada demo sejumlah orang itu di salah satu stasiun radio di Solo karena stasiun itu memperdengarkan lagu Genjer-Genjer. Lagu Genjer-Genjer ini sendiri sudah ada di sebuah film. Kalau mungkin kamu sempat tahu filmnya, sempat nonton atau sempat mendengar, lagu Genjer-Genjer digunakan sebagai lagu pembuka dan penutup di serial dokumenter 40 Years of Silence yang memuat sejarah kesaksian tentang tragedi di tahun 1965 sampai 1966. Terus ada satu lagi nih, grup yang sempat juga membawakan lagu Genjer-Genjer dan sempat juga istilahnya diselidiki, itu di tanggal 9 Mei 2016, itu grup musik reggae asal Mojokerto, Mesin Samping, tuh ditangkap polisi karena membawakan lagu Genjer-Genjer. Tapi dari situ dari pihak musisinya sendiri mengkonfirmasi bahwa memang itu penampilan aja, tidak ada niat sama sekali untuk menyebarkan komunisme di Indonesia. Gitu, jadi memang stigmanya masih cukup kuat nih, walaupun sekarang kayaknya sih
udah bisa dicari sih. Kalau kamu penasaran lagu Genjer-Genjer itu kayak apa ya, cari aja di internet, pasti sudah ada. Ya, tapi mungkin boleh mikir 2 kali untuk memainkan lagu itu ya, karena stigmanya masih cukup kuat tentang keterkaitan lagu Genjer-Genjer dan PKI ini. Gitu sejarah hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!